Nih, pertamanya saya konsultasi ke lawyer saya. Nih saya bermasalah seperti ini. Gimana? Tanggal 25 Agustus karena saya merasa didolimin oleh istri, dia meninggalkan anak dan suami dan tidak merespon untuk silaturahmi karena dengan di bloknya telepon kan saya tidak bisa komunikasi. Gitu. Saya konsultasi, akhirnya udah Bapak bikin surat kuasa aja kepada kami. Akhirnya saya tanggal 25 ya Pak. Tanggal 25 saya membuat surat kuasa untuk menggugat cerai. Jadi awalnya saya yang gugat cerai. Terus tanggal 22 September itu kita daftar gugatan cerai cuma lewat online. Kita udah bayar ya Pak ya? Jadi ini. Coba jelasin dulu Bapak. Jadi sebelum ada gugatan dari kita, saya mewakili Pak Rudi, beliau sebagai kuasa hukumnya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Karena sekarang sistemnya online, jadi pendaftaran online. Saya sudah melakukan itu sesuai dengan prosedur dan prosedurnya. Dan saya sudah dapat sekumnya untuk biaya perkara. Dan saya sudah setorkan ke bank. Nah, saya tunggu sehari 2 hari, ternyata nomor perkaranya tidak keluar. Jadi tidak keluar, saya akhirnya mendatangi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kemudian saya datang dan ketemu pegawai Pengadilan Agama, ternyata malah yang punya saya belum terdaftar. Tapi ada gugatan yang sudah masuk yang punya kita. Nah, itu jadi Pak Rudi sebenarnya sudah mau mendaftarkan bulan itu. Berarti pada saat itu kaget karena nggak tahu mau pihak sana juga mendaftarkan. Pihak sana ternyata sudah masuk duluan. Ya, nggak tahu Pak Rudi nggak tahu. Itu bilangnya ke istri saya. Ke istri saya. Berarti Bapak mengajukan gugatannya itu setelah ada WhatsApp atau sebelum ada WhatsApp? Saya lupa. Lupa. Saya lupa. Oke. Intinya juga Pak Rudi sendiri juga pengen bisa. Ya, Oke. karena kan saya merasa sebagai suami sudah tidak dihargai, ya sudah tidak ada kecocokan dan sudah ya tidak dihargai lagi lah, makanya saya konsultasi ke kuasa hukum. Nih kalau seperti apa jalan keluar seperti apa, makanya solusinya mungkin kita memang udah mau gitu. Nih, setiap mau melakukan apa-apa itu kan kita selalu berhubungan, ya. Mau operasi begini-begini, sempat saya itu kan melarangnya lah. Intinya suami itu saya melarang, hanya dia memaksa. Nah, kalau untuk memaksa itu kan kita tahu kalau untuk ini, untuk begini itu biayanya berapa. Pasti ada angka dong. Angka itu ada nggak? Nah, kalau memang ada, kita lakukan. Kalau keinginan kita kayak contohnya kayak operasi lah, itu memang hasil dari hasil dari saya. Rinciannya ada, karena yang bayar ke dokter, bayar kemana-mana itu kan saya. Saya punya bukti sampai sekarang masih di sini, gitu ya. Terus mungkin ini mau nyampein ya dari manajer produksi saya tentang teknika. Silakan Pak. Ya, apakah karena kebutuhan seorang artis semakin berat, jadi sekarang ini biayanya makin tinggi. Ya itu kan pertanyaan dari wartawan. Saya jawabnya hanya gini, ya namanya artis, ya namanya orang udah cantik kan pengen pasti dong lebih cantik. Saya tidak bicara biaya. Ya, saya tidak bicara biaya. Nah mungkin itu menyimpulkan sendiri. Ya menyimpulkan. Namanya saran beginilah, kayak Mbak udah cantik pasti pengen lebih cantik dong. Cantik itu perlu biaya apa enggak? Nah itu mah tinggal silakan saja menyimpulkan. Kan cantiknya secara alami bisa, betul kan? Dengan air wudhu aja kita bisa cantik. Kalau kita niatnya baik gitu ya. Pak, saya ada beberapa kali ke dia mencoba, ya namanya mungkin takut saya yang salah gitu ya. Jadi kita coba, ya saya memohon maaf ke dia, hanya WA-nya tidak langsung dari HP saya, karena HP saya kan dibawa, jadi saya melalui anak saya. Tapi dia tidak merespon. Saya ada beberapa kali WA menanyakan hal ini. Terus saya juga kan masih berhubungan dengan IO termasuk TV. Jadi mereka kan jadwal semua saya yang atur. Jadi mereka masih ke saya kan, Pak ini jadwal ini kayak di TV, ini bajunya harus seperti ini kan semua ke saya. Nah saya akhirnya menyampaikan ke teknikanya itu melalui anak saya.
dan itu semua ada bukti. Tanpa respon sama sekali. Tanpa respon sama sekali. Jadi gini, dia itu sempat sempat nge-WA ke istri saya yang pertama. Nge-WA-nya itu adalah menitipkan anak. Nah di bawahnya itu dia curhat. Dia curhatnya itu adalah saya mau pisah dengan Harudi, tapi mau secara baik-baik. Nah saya ambil dari isi WA itu berarti kan dia memang pengen pisah dari saya secara baik-baik, makanya saya anggap begitu. Nah saya juga sempat WA ke dia lewat anak saya, oke, kalau kita mau pisah kita secara baik-baik dan tolong jangan diumbar keluar karena anak saya kan masih baru umur 14, saya takutnya terhadap anak kan ada gangguan fisiknya lah, dampaknya itu yang saya khawatirkan itu. Jadi makanya sebenarnya di sini kita juga tidak mau karena ini perkara perceraian, kita dari pihak Nurdin sendiri tidak mau melebar kemana-mana karena ini proses perceraiannya sendiri sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Masih belum tahu putusannya seperti apapun. Jadi cuma kita ini meluruskan. Cuma ini kita membuat statement karena ada IG-nya Teh Nita sama di si pengacaranya kan bikin statement yang menurut saya itu tidak benar semua. Kita berbicara mengenai hal biaya itu ya, saya belum pernah dari mulut saya itu keluar seperti itu. Kapan? Karena dari Mbak Natalia sendiri kan postingan itu berawal dari yang katanya dia capture dari media bilang bahwa Harudi udah lapor tidak pernah ada. Saksi hidupnya ini masih ada. Jadi saya baru ketemu wartawan itu, maaf ya, saya udah komit kepada kuasa hukum saya tidak mau diwawancari oleh wartawan. Begitu keluar dari pengadilan saya udah lari ke mobil. Teh Nita lagi diwawancara. Nah, karena saya dikejar terus, akhirnya saya diizinkan oleh kuasa hukum saya, udah bicara aja sedikit. Nah, makanya saya menjelaskan, di situ silahkan lihat rekaman yang sebenarnya. Ada nggak bahasa saya bicara bahwa saya udah tidak kuat lagi membayar? Saya orang hidup bisa cari uang, namanya kebutuhan itu kita bisa cari. Kenapa saya harus, apalagi itu masalah internal ya. Untuk kecantikan itu apa namanya istri itu, kalau kita cinta sama istri, apapun yang diminta istri itu kan harus diberikan ya selagi kita mampu. Apalagi saya mengungkit-ungkit masalah itu, saya tidak pernah berucap tolong rekamannya kalau ada kasih tahu saya, kalau ada itu ya. Hanya barangkali gini, media memprediksi, ditanya ke Teh Nita keadaannya lagi labil, emosi, mungkin jawabnya akhirnya seperti itu, dan akhirnya seperti sekarang ini gitu. Waktu itu tahun 2000 ya Pak, awal mulanya MJM Record itu terbentuk, dan awal mulanya Nita Telia itu masuk dalam manajemen label musik MJM Record itu. Nah sejarahnya begitu, jadi setiap produksi itu karena MJM Record itu artisnya bukan hanya Nita Telia, tapi bagaimana kita mencetak Nita Telia itu supaya menjadi brandnya MJM. Dan yang kedua, Nita Telia setiap show kemanapun didampingi dengan Rudy Star Band, itu beliau yang bikin itu. Dan kita membuat major label itu memang dari nol. Beliau komunikasi dengan saya, bagaimana Bah kalau kita bikin label sendiri, karena kalau kita sementara ini ngekor terus ke orang, kita tidak akan jadi kapten, selamanya jadi kopral. Saya bilang, siapkah Pak Rudy? Siap Bah. Siap rugi? Siap hancur? Siap ya, artinya kalau bisnis kalau udah siap begitu memang harus, jangan selalu siap untungnya aja. Berjalanlah kami di situ. Berjalan dari dulu itu saya menghadapi Nita tidak seperti ini sebenarnya. Nita itu anak yang baik dari awal gitu. Makanya saya setelah resign kurang lebih selama 13 tahun, saya mendengar dan melihat masalah ini kok jadi begini gitu kan. Kalau dulu tuh aduh luar biasa, antara Pak Rudy, istrinya Pak Rudy yang pertama, Nita Telia, itu 3 serangka yang luar biasa. Nah setelah tahun 2007, antara 2007-2008 saya resign gitu, dan saya tidak tahu perkembangannya Pak Rudy seperti apa, Nita seperti apa, Ibu Atin seperti apa. Tapi selalu saya bermohon kepada Allah, semoga ini saudara saya Pak Rudy dan keluarganya ini tetap diberikan kekuatan oleh Allah. Saya selalu berdoa, dan akhirnya memang Allah itu mempertemukan saya kembali, karena hubungan batin kami dengan beliau, dengan Pak Rudy, dengan Bu Atin, dengan Nita itu memang dekat. Kemungkinan kalau saya masih di manajemen, kemungkinan, tapi maaf ya, bukan saya ini luar biasa hebat, tidak, yang hebat adalah Allah. Kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini, karena kita kalau ada apa-apa, beliau di kantor adalah bos saya,
Tapi kalau di luar kantor beliau itu adalah adik saya. Tatalia adik saya, Ibu Atina adik saya, semuanya kalau ada apa-apa itu curhat ke saya karena menganggap saya itu sebagai orang tua. Gitu. Nah kita setiap produk tadi yang dikatakan Pak Rudi itu zaman analog dengan zaman era digital sekarang ini udah jelas berbeda. Dulu untuk biaya produksi per lagu itu bisa satu lagu bisa 20 juta untuk hanya bikin aransemen musik, lagu, studio, di luar video klip untuk satu lagu. Katakan kalau 10 lagu, nggak semua rata-rata ya untuk itu untuk lagu jagoan. Nah untuk lagu bandit-banditnya itu katakanlah 10 juta. Berapa kalau 10 lagu? Kalau dulu zaman dulu tuh 10 lagu bikin album itu nggak seperti sekarang single album. Saya ya karena saya tidak bisa komunikasi mungkin lewat media. Istri saya jadi artis itu banyak orang di belakang itu banyak orang-orang yang berjasa, bukan hanya saya. Ya, ada musisi, ada pegawai, ada segala macam. Jadi dia bisa jadi sekarang ini nih artis besar sekarang ini itu jasa-jasa orang di belakang itu jangan dilupakan. Udah lupakanlah saya mah apa sih gitu ya. Lupakan saya nggak apa-apa. Biar Allah lah yang maha tahu. Tapi di belakang itu banyak orang yang berjasa loh yang mendukung dia. Yang berkecimpung di dalam proses menjadi seorang artis Nita Thalia dan yang memberikan nama Nita Thalia itu silakan tanya siapa. Gitu. Itu label yang memberikan. Sampai sekarang dipakai dan saya tidak pernah mempermasalahkan. Om Rudi sedikit. Oke, cukup. Sedikit Om Rudi, sedikit lagi. Om Rudi masukin. Bocoran dong Pak, berapa sih pendapatan Nita selama sebulan? Ya pendapatannya sih sebetulnya cukup besar, cuma kan itu nggak perlu ya dikasih tahu. Katanya 30 juta, Pak. Katanya 30 juta. Kisaran aja, Pak. Juta. Kisarannya aja, Pak. Yang 30 juta itu apa ya? Dari siapa ya? Saya nggak ngerti ada media yang bikin. Ya. Itu nggak. Kabarnya itu uang bulanan yang dikasih Om Rudi ke Nita gitu. Itu nggak perlu disampaikan. Ya kisarannya aja Pak, kisarannya aja. Waduh itu soalnya rahasia ya, soalnya Ya, itu kan nanti gini. nyangkut gini maaf. Kalau penghasilan seseorang itu nyangkutnya ke masalah pajak. Kebetulan saya juga konsultan pajak, jadi saya tahu banget itu. Jadi kalau masalah penghasilan berapa biarlah saya yang tahu dengan teknik. Nominalnya di bawah 100K atau di bawah 50. Atau kalau Saya saya nggak bisa ngucapin. atau gini Pak, kalau saya mau ngundang Teh Nita tuh berapa sih budgetnya? Ya sudah ada kan di apa di Belum ada Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. buka dong di MGM di Trennya kan kita berapa bisa tahu kenapa harus tanya saya. Kan Bapak yang sebagai produsernya. Pak, berarti terakhir sampai kemarin masih membiayai bulanan yang benar ya? Masih. Sekarang Yang sekarang 2 bulan saya tidak kasih biaya makan, bukan biaya rumah ya. Yang saya tidak berikan itu adalah biaya makan karena yang saya anggap itu udah Yunus apa? Nusus. Saya anggap bahwa itu udah nusus, jadi saya tidak memberikan biaya makan untuk dia. Bukan tidak membiayai hidup, karena hidup itu kan anak saya masih sekolah, rumah masih harus dibayar listrik, harus bayar itu semua tetap saya angkat. Hanya biaya makan untuk dia. Yang saya tidak berikan itu mungkin 1 bulan ini. Tapi selama Om Rudi masih membiayai Nita sendiri, selama masih membiayai apa merasa biaya hidupnya berlebihan gitu nggak sih Om? Terlalu seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya untuk sekelas artis normal gitu ya, kecuali mungkin kalau untuk di luar, kalau untuk ada beli di luar di luar kepentingan itu kan kepentingannya untuk nyanyi, jadi saya itu udah di luar itu kan nggak masuk ranahnya ke rumah tangga kan. Kalau di rumah tangga menurut saya masih wajar-wajar. Pak terakhir Pak dari saya Pak, alasan Bapak menikahi apa? Menikahi ya menikahi itu kan namanya gimana ya? Ya itu biarlah saya yang tahu sama Allah. Ya, saya ngambil Teh Nita itu dari masih SMA. Saya kenal dia masih SMA. Terus saya karena dia minta nikahin, saya nikahin. Oh dia minta tadi ya? yang minta. Ya iyalah namanya cewek didatengin cowok pasti minta nikah dong, masa enggak sih? Oh, berarti tetap Pak Rudi yang deketin dia ya. Ya kalau deketin karena tadi awalnya kan saya mengundang dia untuk ada acara lah. Terus kenalannya terus berlanjut, yang akhirnya ya alhamdulillah jadi istri saya. Berarti waktu sejak SMA itu emang udah nyanyi dia. Gitu. Nyanyi cuma ya nyanyi di konser tunggal lah. Nah, di Usianya kala itu berapa Pak? 18 tahun ya kalau nggak salah. Berarti saat pendekatan itu Bapak Nita tadi udah tahu Bapak punya istri segala macam, tapi
Oh iya dong. Saya jelasin ke orang tuanya juga bahwa saya udah punya anak, saya udah punya istri. Dan saat nikah juga saya ngomong bahwa saya udah punya istri. Jadi tidak ada yang dirahasiakan. Berarti usia berapa waktu itu tadi nikah Pak? 19-an lah. 19 ya. 19 apa 18 Pak? 19-an karena dia 18 itu kan lulus SMA. Cukup ya? Dengan Kakak nih statement yang 30 juta saya bacain, mungkin nggak tahu saya ini statement Pak Rudi, tapi nggak tahu ngomongnya di mana. Dia selama 20 tahun itu nggak pernah kelaparan, saya jalankan kewajiban saya sebagai suami, mau saya keluarin catatannya berapa. Saya ngeluarin itu 30, nggak kurang dari 30 juta per bulan untuk hidup dia pribadi. Mungkin ingat Bapak statement itu? 30 juta. Iya. Kalau untuk hidup Saya ngeluarin rumah tidak kurang. tangga mungkin nggak cukup 30 juta untuk kelas saya. Sama kelas teknika, sekarang aja anak sekolah di mana untuk biaya anak aja nggak bakal cukup 5-10 juta. Lesnya aja ada les ngaji, les Inggris, les kumon, les segala macam. Tahu sendiri kan biaya hidup sekarang besar. Ya nggak tahu ya kata-kata itu dari mana. Tapi yang intinya gini, bahwa biaya hidup di rumah tangga saya itu adalah saya yang membiayai dari keringat saya, bukan dari hasil nyanyi. Itu yang poinnya. Jadi uang hasil nyanyi itu hanya digunakan untuk kepentingannya Teknita dan keluarganya. Karena dia izin nyanyi ke saya, itu adalah saya minta izin mau nyanyi untuk membantu keluarga. Itu intinya ya. Makanya saya izinkan. Saya sudah 3 atau 4 kali melarang dia berhenti nyanyi. Ya, karena aduh capek begini. Saya bilang berhenti nyanyi. Jadilah istri yang baik di rumah, insya Allah saya mampu untuk menafkahi. Nah, cuma ya istilahnya dia kekeh katanya itu hobi saya dan saya mau membantu orang tua. Om Rudi dengan kejadian seperti ini apakah dia ada penyesalan untuk berpoligami? Saya tidak pernah niat berpoligami ya. Saya hanya Allah mungkin memberikan saya itu. Kalau saya mau niat berpoligami, mungkin setelah Teknita saya ada poligami lagi dengan yang lain. Atau saya mungkin bisa aja main cewek lagi dengan yang lain. Saya itu tidak lakukan karena itu bukan jiwa saya. Saya ini hanya diberi titipan mungkin sama Allah seorang Nita Thalia untuk saya kelola ya, untuk saya manage ya melalui melalui manajemen saya. Nah kebetulan dia jadi istri saya, ya saya olah dan berhasil. Ya mungkin itu karena takdir Allah juga. Gitu loh. Jadi saya juga tidak niat nyari cewek mau poligami. Tidak, saya tidak pernah berniat seperti itu. Untuk mengklarifikasi atas statement dari IG-nya Ibu Nita dan dilanjutkan dengan kuasa hukumnya. Ada beberapa yang kami luruskan atas yang disampaikan itu. Jadi satu, Ibu Nita menikah dengan Pak Nurdin itu pada tahun 2000. Bukan 2007, bagaimana disampaikan oleh Danya. Jadi saya tegaskan lagi tahun 2000. Yang kedua, sebelum Bu Nita menjadi seorang artis Kareni, pada saat menikah dengan Pak Nurdin itu belum menjadi artis saat seperti saat ini. Jadi itu yang perlu saya bawakan. Jadi statement kemarin yang disampaikan itu kami luruskan dan itu tidak benar. Yang kedua, terkait mengenai pemotongan 40% dari hasil nyanyi itu masuk ke manajemen. Karena klien kami, Pak Nurdin itu sekaligus sebagai suami, dia juga sebagai manajernya. Dan 40% itu bukan masuk untuk pribadi Pak Nurdin. Jadi itu masuk ke manajemen. Saya tegaskan lagi. Jadi itu tidak benar kalau haknya 40% dipotong itu untuk keperluan Pak Nurdin, tidak benar. Ya, selanjutnya terkait mengenai ada Pak Nurdin ini menghalangi anak, itu tidak boleh ketemu dengan anak, itu sama sekali tidak benar. Pak Nurdin selama ini memberikan uang 24 jam untuk bertemu dengan anaknya, ya kan? Nah, yang meninggalkan
tempat tinggal bersama sendiri itu kan Ibu Nita sendiri, bukan Pak Nurdin. Dan anaknya boleh ditanyakan, karena anaknya sudah besar, boleh ditanya. Nah, untuk lebih detailnya terkait mengenai pemotongan mengenai uang kelahiran yang katanya tidak membiayai itu, nanti klien kami akan menjelaskan sendiri. Oke, tanya. Pak Rudi, terkait pemotongan 40% itu Pak Rudi, aku agak penasaran karena kan dari statement-statementnya Teknita dan adiknya itu kan terlihat bahwa mereka jumawa dalam arti mereka congkak kalau semua hasil yang mereka beli itu sekarang adalah hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa campur tangan bapak gitu. Nah kalau setelah dipotong 40% lalu dia masih bisa menghidupi kehidupannya pribadi, memang berapa sih Pak penghasilannya Teknita sendiri? Kalau boleh dijabarkan Pak, untuk mematahkan statementnya dia aja Pak. Sebelumnya saya mau menjelaskan ini ya. Silakan Pak. Sebetulnya ini permasalahan ini adalah masalah internal saya. Jadi harusnya ini tidak dibawa keluar. Hanya karena udah bolanya menggelinding seperti ini, akhirnya saya harus bicara. Harus meluruskan kata-kata atau statement pengacaranya yang menurut saya itu sebenarnya tidak benar. Jadi saya perlu jelasin dulu bahwa saya dengan kita pada saat itu kita belum jadi. Jadi dia masuk ke rumah tangga saya itu, saya buatkan manajemen, label, mungkin teman-teman udah tahu lah. Jadi yang di label saya itu bukan hanya Nita Thalia, ya. Jadi ada beberapa artis yang lain. Terus perihal yang barusan ditanyakan potongan, jadi gini, kita udah sepakat ada kontrak dengan Nita Thalia sekalipun dia itu istri saya. Karena dia masuk di label saya, kita ada kesepakatan. Tetap profesional gitu. Tetap profesional. Ya, dipotong 40%. Orang beranggapan bahwa itu selama 15 tahun itu dipotong 40%. Jadi saya perlu jelasin, yang dipotong 40% hanya 3 tahun kalau tidak salah. Oke. Setelah itu 3 tahun di awal Pak. Ya, dari pertama dia saya bikin album pertama. Kenapa dipotong 40% itu? Karena biaya untuk promosi dan membuat album itu cukup tinggi. Pada saat itu kan tidak ada digital, kita masih pakai analog. Dulu itu saya bikin satu album untuk Nita itu tidak cukup uang 300 juta. Satu album. Sekarang udah punya berapa? 18 album. Oke. Jadi potongan itu bukan untuk pribadi saya, ya. Potongan itu dipotong oleh manajemen, tetapi untuk operasional dia lagi. Nah sekarang gini, kalau OPR itu kan bawa tukang make up, bawa asisten, harus pakai supir, harus pakai bensin, harus makan. Teknita terima 60% itu adalah bersih. Ya. Dan itu bukti transfernya dari manajemen ke Teknita ada. Oke. Nah di tahun keempat apa kelima saya lupa, tapi datanya ada di kantor. Dia keberatan dengan 40%, dia minta 30%. Kita kasih karena dia istri saya ya udah. Oke, 30%. 2 apa 3 tahun berikutnya dia keberatan lagi, minta lagi dipotongnya 25%. Kita ikutin. 25% karena dia istri saya. Ngapain diperdebatkan gitu kan? Yang terakhir mungkin lupa juga istri saya, sudah berapa tahun ini manajemen tidak motong 1% pun. Ya, jadi uang itu semua yang buat kontrak, yang meeting, yang apa segala macam mungkin orang-orang media tahu lah. Yang di depan kan saya, karena saya di situ tuh sebagai produser, sebagai manajer, ya sebagai istri juga, sebagai suami juga, jadi dia istri saya. Jadi kalau yang meeting itu segala macam kontrak apa semua saya handle. 3 apa 4 tahun belakangan ini saya tidak motong 1% pun. Jadi uang itu langsung ke rekeningnya istri saya, dan saya sudah tidak mengetahui lagi uang itu dapat berapa, ya. Untuk apa dikemanakan, saya sudah tidak mengerti. Cuma kalau saya tanya katanya buat membantu keluarganya.
Karena kalau untuk hidup rumah tangga saya, semuanya itu uang saya. Gitu ya. Jadi bukan uang hasil nyanyi, bukan. Ya. Jadi tetap Pak Rudi tetap membiayai sebagai suami, Ya, bukan? ada. Bukti semua. Kan namanya hidup itu cuma bukan makan ya. Anak sekolah, ya biaya les, biaya listrik, iuran. Rumah kita itu alhamdulillah bisa kebeli 4 sampai 5 rumah. Biaya rumah itu semua saya yang bayar listriknya. Termasuk segala-segalanya. Jadi tidak ada dipotong dari uang nyanyi untuk bayar listrik, dipotong uang nyanyi untuk biaya rumah, cibiro, rumah, nggak ada. Jadi semua itu biaya rumah adalah nanggung saya. Mungkin kemarin Teh Nita lagi lupa, atau mungkin pikirannya lagi kalut, jadi nggak ingat lagi masalah-masalah seperti itu. Ya termasuk dia menjadi seorang artis itu prosesnya berat, prosesnya lama. Jadi semua itu biaya rumah adalah nanggung saya. Mungkin kemarin Teh Nita lagi lupa, atau mungkin pikirannya lagi kalut, jadi nggak ingat lagi masalah-masalah seperti itu. Ya termasuk dia menjadi seorang artis itu prosesnya berat, prosesnya lama, dan tidak sedikit uang yang keluar. Nah ini contohnya di samping saya, ini ada manajer produksi dari MGM, mungkin bisa menjelaskan kapan sih Teh Nita itu masuk ke manajemen saya. Gitu. Jadi itu semuanya menurut saya yang statement kemarin pengacara yang maupun IG Teh Nita itu nggak benar. Termasuk beginilah, biaya rumah sakit anak melahirkan saya tidak membiayai. Sekarang logikanya begini, saya buat bikin album itu em-eman ya. Sekarang untuk biaya rumah sakit berapa sih? Kalau nggak salah 45 atau 50, karena dia kebetulan waktu itu sesar. Ya, udah begitu dia sekalian ngebedain ada bekas operasi sekalian dirapiin, makanya agak tinggi dia. Sekarang logikanya lah seperti itu. Untuk apa gitu, masa anak sendiri nggak mau ngebiayain? Nah terus sekarang kalau memang uang dikuasai oleh saya atau dipotong oleh saya, Teh Nita kan berstatement, saya beli rumah, beli mobil pakai uang saya. Uangnya dari mana? Betul kan? Uangnya dari mana gitu loh. Saya ini ke istri saya itu, bayangin aja, kemanapun istri saya itu saya datangin. Saya jadi tahu banget gitu ya. Sampai kadang-kadang ya, maaf, masang mic di atas panggung kalau nggak ada teknisi itu saya yang turun. Padahal saya seorang produser. Demi kelancaran, demi kebaikan, demi cinta saya kepada istri saya lakukan hal itu. Gitu, tapi ya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba istri saya itu mengungkit hal-hal yang nggak perlu menurut saya. Ini kan hal-hal pribadi ya yang harus tidak kebuka keluar. Ya akhirnya saya mengklarifikasi. Nah terus ada masalah lagi yang saya melarang Ketemu dia anak. berteman. Oh, bertemu. Saya melarang berteman, nggak boleh bergaul, nggak boleh gimana ya saya ngejelasin. Sekarang begini, yang berstatement itu kan pengacaranya. Istrinya pengacara itu kan sering ikut saya di saya punya grup band namanya Rudista. Dia jadi artis pendamping. Dan dia itu sering ke rumah. Gitu, beberapa kali ke rumah, dan mungkin kalau ke rumah itu bukan hanya 1-2 orang. Dia kadang lebih dari 10 orang. Dia sampai kadang nginep, kadang apa saya tidak pernah bilang. Termasuk itu pengacaranya. Nah, pengacaranya itu udah sering ke rumah dan ke kampung saya pun pernah. Makanya saya bingung. Kok itu si bapak pengacaranya bisa berstatement, saya bisa makanya melarang. Harusnya dia itu kan sebelum ngucap itu apa namanya ada klarifikasi dulu lah ke yang bersangkutan yang nyampeinnya apa betul seperti ini atau gimana. Jadi intinya gini, saya tidak pernah melarang istri saya bergaul dengan siapapun, ya, selagi itu di koridor yang benar. Nah karena kebetulan saya jadi suaminya, saya kan ingin istri itu bergaul dengan teman-teman yang baik. Atau mungkin belakangan anak juga bisa lihat lah di postingan Teh Nita, dia bisa liwetan sama Teh Iis Dahlia. Dan bukan sekali, ya, beberapa kali, bukan itu, dia bisa. Kenapa dia berkesimpulan bahwa saya melarang gitu loh. Dan dia juga sering lah keluar dengan teman-temannya, silakan. Terutama dengan namanya itu ada grup, namanya grup Bunyuk Rawon. Dia itu selalu beramai-ramai kemana-mana, saya nggak pernah tahu. Ya mungkin itu ya penjelasan dari saya. Menikmati
istri pertama Bapak hasil dari jeripaya Tenita mungkin klarifikasi. Jadi gini, saya ini kebetulan di samping punya usaha sendiri, sudah saya kerja juga, ya, telah membuat konsultan. Jadi saya itu bisa-bisakan, ya. Saya semua pengeluaran rumah itu dicatat, detail apapun saya catat. Mana biaya rumah, mana biaya keperluan mana keperluannya Tenita, mana keperluan istri saya. Jadi tidak ada Rp1 pun ya, yang saya jelasin, tidak ada Rp1 pun uang keringat Tenita yang saya kasih makan ke istri saya. Kecuali ini ya, kecuali yang saya lihat, karena kebetulan istri saya itu berdua kan kalau ulang tahun itu Tenita suka beli sesuatu itu ya saya karena saya melihat, atau Tenita lagi bikin acara apa, istri saya pertama masak, pertama lagi masak, dia kirimin makanan itu ya. Tapi kalau untuk hidup atau nafkah istri saya yang pertama ngambil dari istri dari Tenita itu tidak benar. Om, untuk terkait masalah anak yang katanya udah lama nggak bertemu dengan Tenita, apakah benar karena dilarang-larang oleh Om Rudi itu seperti apa sih yang mengklarifikasi? Jadi gini, saya perlu jelasin. Sebetulnya rumah tangga saya dengan Tenita itu tidak ada masalah. Ini saya pribadi tidak ada masalah. Karena gini, sebelum Tenita pergi itu saya 2 hari kemudian itu akhir minggunya saya udah booking villa di Anyer, mungkin silahkan cek, takut saya bohong. Jadi kita itu mau liburan bersama, gitu ya, mau liburan bersama, ya semua lah, istri pertama, istri kedua, cuma di sananya bilangnya bisa ya, nggak nyatet tuh. Nah, terus ada kejadian yang membuat dia barangkali tidak nyaman. Nah, kejadian itu adalah saya menegur dia dengan tayangan-tayangan di medsos, karena menurut saya itu kan sudah sudah ya berpakaiannya atau gayanya sudah di luar batas lah menurut saya. Makanya saya tegur ya sebagai suami, jadi saya tegur baik-baik, kita bicara apa-apa, tapi ternyata dia tidak menerima, yang akhirnya malah memilih lari dari rumah. Jadi dia itu sudah 2 bulan lebih sampai hari ini pergi dari rumah. HP saya semua diblok, jadi saya tidak bisa komunikasi. Jadi yang ditinggalkan itu adalah saya dan anak saya. Nah, karena anak saya di rumah kita ini tidak bisa, saya kan kerja di rumah, tidak ada orang. Yang akhirnya saya tanya anaknya, mau tinggal di mana? Mau sama siapa? Mau ke Bunda atau mau ke mana? Udah ke Dede aja. Dede itu adiknya yang paling kecil dari istri saya. Ya, akhirnya kita selama 2 bulan ini di situlah sekolah, makan apa semua di situ. Terus saya tidak pernah melarang. Kalau memang ada larangan, buktikan. Ya. Larangannya seperti apa, gitu ya. Justru saya yang menyuruh anak saya, telepon Bunda pada saat ulang tahun, tolong telepon Bunda, panggil kamu takut mau bareng di jalan sama Bunda. Iya, kata dia, Bundanya yang nggak mau. Berarti kan bukan saya atau bukan anak yang nggak mau ketemu dia. Nah, jawaban saya seperti itu. Tapi alhamdulillah anak saya bilang izin mau ketemu Bunda, saya izinkan dan sampai sekarang masih di sana. Bapak yang nganterin tuh ya? Saya nganterin, saya ketemu dia langsung. Ada bertanya komunikasi apa Pak waktu ketemu sama Tenita? Hanya jaga anak baik-baik. Udah gitu komunikasinya, karena kita ngerinya apa, Tenita itu kan kalau diajak bicara agak suka ini ya. Jadi ya, jadi maksudnya saya hanya menyampaikan ini titip anaknya baik-baik. Udah saya pulang. Berarti itu memang keinginan anak untuk bertemu Tenita, bukan Tenita sendiri yang meminta untuk ketemu gitu? Ke saya WA-nya itu anak yang ngomong, ya mau ketemu Bunda boleh nggak? Jadi saya jawab, ya boleh dong, masa nggak? Gitu. Terus saya anterin janjian, kita ketemu. Berarti permasalahan ini terjadi sekitar bulan Agustus pada saat ke apa tadi? Mau ke Anyer. Anyer itu ya? Saya ke Anyer itu booking villa tanggal 15. 15 apa? 15 Bulan apa? Agustus. Jadi kejadiannya itu adalah tanggal 12 Agustus. Jadi 3 hari sebelum berangkat saya tetap ke Anyer karena anak saya kasihan. Tenitanya nggak ikut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.